Tanggal 7 April hari ke-98. Refleksi dan penyembahan. Bahaya hati yang terbagi. Orang Kristen yang tidak konsisten adalah salah satu pekerja iblis yang terbaik. Refleksi. Permintaan Salomo untuk kebijaksanaan dari Allah, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 6-9, ditambah dengan komitmennya untuk mengikuti ayahnya, lihat pasal 3 ayat 3. Menjamin bahwa pemerintahan Salomo akan menjadi zaman keemasan Raja-Raja Israel. Orang-orang dari jauh bahkan datang dari Afrika untuk melihat kemegahan dan kebijaksanaan pemerintahan Salomo dan mereka tidak kecewa. Dengan reputasi internasional yang sangat dihormati dan kekayaan yang melimpah, Salomo memulai pembangunan rumah Tuhan yang layak untuk menyembah Tuhan di surga, seperti impian ayahnya Daud. Namun, segera ada tanda-tanda peringatan bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik di istana Salomo. Kekayaan, wanita, senjata perang, dan penyembahan berhala membuat Tuhan pergi dari hati Salomo. Di bawah kepemimpinan putranya yang egois, Rehobeam, kerajaan Salomo mulai terpecah belah. Di bawah kepemimpinan raja-raja yang tidak taat kepada Tuhan seperti Yerobeam dan Ahab, kerajaan kembar ini mulai hancur. Dan dengan latar belakang kisah ini, muncul sosok unik dengan pesan khususnya, yaitu Elia dari Tisbe. Kontemplasi. Bagaimana pendapat Anda tentang seorang atlet yang berlari dengan cepat di paruh pertama balapan, tetapi kemudian berjalan dan finish di tempat terakhir? Atau seorang pembangun yang membangun gedung setinggi 10 lantai dengan lantai-lantai terakhir yang hanya setengah jadi dan pengerjaan yang buruk? Atau seorang pembuat roti yang roti dan kue keringnya memiliki aroma yang harum tetapi setelah digigit ternyata masih setengah matang? Mungkin Anda akan lebih memperhatikan akhir suatu kegiatan daripada awalnya. Dalam setiap perjalanan hidup, apakah itu berlari, membangun, memasak, atau melayani Tuhan, pekerjaan yang dilakukan setengah-setengah lebih baik daripada tidak dilakukan sama sekali. Pemerintahan Salomo dimulai dengan janji dan potensi yang besar. Raja yang lebih kaya dan lebih bijaksana dari raja manapun di dunia, lihat 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23, tampaknya memiliki segalanya. Namun di akhir masa pemerintahannya, orang yang paling bijaksana di dunia ini mulai bertindak bodoh. Hatinya dulu terfokus pada Tuhan, tetapi sekarang hati Salomo telah berubah dan terikat dengan kecintaannya pada hal-hal duniawi seperti wanita asing, kereta kuda, dan kekayaan yang berkilauan. Dan ketika babak terakhir dari hidupnya ditulis, raja yang hatinya terbagi ini meninggalkan sebuah kerajaan yang akan segera terpecah menjadi dua. Aplikasi. Alkitab mengajarkan tentang bahaya setengah hati. Gereja di Laodikia tidak panas atau dingin. Jemaat di gereja ini hanya setengah-setengah dalam semangatnya untuk Tuhan. Tuhan memberikan reaksi yang mengejutkan terhadap gereja seperti itu. Lihat Wahyu pasal 3 ayat 15-16. Keterlambatan dan keasikan dapat mematikan seperti yang diperhatikan oleh Salomo ketika ia menulis tentang seorang yang malas dalam Amsal pasal 24 ayat 30-34. Tanpa sadar, Salomo sedang menulis perumpamaan tentang kehidupannya sendiri. Jangan biarkan kata-kata ini menjadi gambaran dari kehidupan Anda juga. Jika Anda telah membuat komitmen setengah hati kepada Tuhan atau anggota keluarga, tidak ada waktu yang lebih baik daripada hari ini untuk berkomitmen dengan sepenuh hati kepadanya. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.